Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriolita Monika Korin, NIM 1816030093, akan menjelaskan potensi ekonomi kreatif yang ada di Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari 3 kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Damasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat dengan luas wilayah 3.864,2 km persegi dengan jumlah penduduk 365.129 jiwa dengan administrasi pemerintahan yang meliputi 11 kecamatan. Kabupaten Pasaman Barat memiliki sumber daya alam di daerah daratan tinggi dengan gunung-gunung dan perbukitan di bagian timur. Daratan rendah dengan daerah pertanian serta kawasan pantai dan laut dengan garis pantai sepanjang lebih kurang 152 km merupakan modal dan kekuatan untuk meningkatkan ekonomi daerah. Mengandung potensi yang sangat menjanjikan seperti potensi ekonomi di bidang pertambangan, kehutanan, perkebunan, tanaman pangan, peternakan, perikanan, serta pariwisata dan potensi lainnya. Salah satu perkembangan ekonomi di Kabupaten Pasaman Barat yaitu dengan merajut. Merajut merupakan metode dalam membuat kain, pakaian, atau benda-benda lainnya dari benang rajut. Apabila dahulu rajutan identik dengan pakaian, kini kerajinan tangan itu telah merambah ke aksesoris, seperti sarung tangan dan kaos kaki. Bahkan, rajutan juga bisa dikreasikan menjadi dekorasi untuk ruangan. Misalnya, sarung bantal dan tempat tisu juga dibuat dengan sentuhan tersebut. Bukan hanya itu, banyak juga perajin rajutan juga mulai memproduksi tas, dompet, dan sepatu rajut. Selain tampak modis, sentuhan rajut pada produk fashion tersebut juga menimbulkan kesan kasual. Hal tersebut membuat penggunanya terlihat unik dibandingkan dengan produk fashion konvensional. Bagi kaum Hawa, tas dan sepatu rajut tersebut bisa menjadikan aksesoris tersendiri dalam kelengkapan gaya berbusana. Sebab aneka aksesoris itu bisa dipadu-padankan dengan berbagai macam gaya busana, mulai dari formal hingga casual. Makanya, tidak mengherankan ketika saat ini tren tas dan sepatu rajut menjamur di kalangan perempuan. Bahkan, bisa jadi produk kerajinan itu menjadi alternatif ketika bosan mengenakan tas atau dompet dengan material lainnya. Di sisi lain, maraknya produk fashion dengan seni rajut juga berkontribusi bagi pemberdayaan perempuan, mengingat sebagian besar pelaku usaha tersebut merupakan kaum Hawa. Istimewanya, di antara mereka sudah berhasil memasarkan produknya ke mancanegara. Itulah yang membuat Ibu Mina bangkit dan mantap mendirikan usaha sepatu dan tas rajutnya dan memberi nama usahanya dengan nama Tinaju Makrem. Menurut beliau, usaha yang didirikannya tidaklah mudah seperti membolak-balikan telapak tangan. Butuh usaha dan semangat juang yang gigih. Usaha beliau didirikan mulai tahun 2018 hingga kini ia berhasil membawa nama produknya terkenal di Pasaman Barat. Usaha beliau dalam menciptakan sebuah karya tidaklah sia-sia. Kini ia memetik hasil dari apa yang ia tanam susah payah selama ini. Usaha Tinaju Makrem ini menciptakan sepatu rajut yang mempunyai harga kisaran 300 sampai 350 ribu rupiah. Ada juga tas, pernak-pernik lainnya, serta topi yang membuat beliau mampu berpenghasilan jutaan, bahkan puluhan juta setiap bulannya. Beliau berpesan agar anak muda zaman sekarang tetaplah berkarya, semangat, dan gigih dalam menjalankan sesuatu. Saya berharap dengan adanya usaha yang gigih serta gambaran yang diberikan oleh Ibu Mina dapat memberikan motivasi kepada kita semua
sebagai mahasiswa yang kreatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, untuk motivasi nih bagi masyarakat sekitar, terutama bagi kami yang masih muda, bagaimana sih untuk mengembangkan ekonomi kreatif ke depannya? Kalau dari Ibu motivasinya kalau seandainya kita berminat pada sesuatu hal, coba ditekuni, digeluti, insya Allah nanti dia akan menghasilkan, akan memuaskan juga lama-lama. Memang tidak langsung naik kan, Ibu juga perlu proses 2018, 19, 20, 21, sekarang tanggal 2020 itu hanya baru Ibu masih memperkenalkan produk Ibu kemana-mana. Alhamdulillah 2021 Ibu nggak perlu capek-capek lagi mengenalkan produk, karena mereka beliau-beliau inilah yang menelpon Ibu minta produknya, beliau datang kemari langsung membawanya entah itu kemana Ibu kerjakan aja dari hal-hal misalnya semisal hobi, walaupun hobinya hanya hobi bunga, nantinya insya Allah dia akan menghasilkan, asal rajin, asal ulat. Pokoknya harus rajin, harus tekun ya Bu ya? Iya, tekun, kuncinya tekun, ulet dan bersyukur aja apa yang kita hobinya di sini. Nah, ya udah kerjakan aja, ikuti saja alirannya, nanti insya Allah akan menghasilkan. Jadi itu teman-teman motivasi dari Ibunya. Sekian dari saya. Dadah.